Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar yang berkaitan dengan peran metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Jadi materi ini adalah menyangkut masalah metode kuantitatif untuk manajemen. Sebagai dasar atau pendahuluan kita akan melihat bagaimana peranan metode kuantitatif di dalam pengambilan keputusan. Metode kuantitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang kita kenal dengan scientific approach yang menggunakan prosedur atau teknik kuantitatif secara sistematis. Oke. Tujuan utama penggunaan metode kuantitatif adalah untuk membantu para pemimpin untuk membuat keputusan dengan penyelesaian masalah secara lebih efektif. Perkembangan teori kuantitatif terutama yang sekarang didukung oleh kemajuan perangkat lunak seperti software maupun hardware. Contoh nanti kita lihat dalam materi ini kita akan belajar dengan software quantitative method for Windows. Kemudian kita juga akan mengenalkan statistical analysis system dan kita akan juga belajar nanti yang berkaitan dengan aplikasi di Excel gitu ya. Tentu yang Excel yang kita paling sederhana ini adalah nanti pada saat UAS, yang ini lebih advance tapi kita akan belajar di materi di UTS ya. Oke. Kemudian tentu metode kuantitatif ini memberikan alternatif pilihan bagi para analis atau pengambil keputusan untuk menggunakannya sebagai suatu alat bantu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi gunanya adalah membantu kita sebagai manajerial atau manajer ya, sebagai alat proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Pada prinsipnya penggunaan ilmu ekonomi untuk menganalisis permasalahan dari dulu memang kita gunakan lebih banyak dengan pendekatan kualitatif. Nah, dengan zaman sekarang pendekatan ini sudah berkembang menjadi kuantitatif. Ya, kalau kita lihat sekarang para ekonom ataupun ahli ekonomi ataupun peneliti cenderung menerumuskan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi secara kuantitatif dengan menggunakan prosedur ilmiah yang lebih efisien, cermat, dan efektif, yaitu yang kita sebut sebagai pendekatan kuantitatif. Namun demikian karena banyak perilaku manusia susah dijustifikasi dengan kuantitatif, nah maka pendekatan kualitatif juga masih diperlukan. Agribisnis sebagai suatu sistem, ya, sistem dapat dinyatakan sebagai suatu proses yang terdiri dari sejumlah subsistem, yaitu komponen atau unsur yang saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain. Karena kegiatan dalam agribisnis saling terkait dan saling ketergantungan, maka agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem yang utuh, ya, yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling melengkapi dan terkait dan akan mempengaruhi sistem satu dengan subsistem lainnya. Subsistem yang dimaksud adalah subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi atau kita sebut sebagai input factor subsistem. Kemudian subsistem produksi pertanian, subsistem pengolahan hasil pertanian, subsistem pemasaran, dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Ya. Nah, ini juga menjadi faktor penting dalam proses agribisnis. Oke. Nah, kita harus tahu bagaimana itu namanya model, mana itu namanya kuantitatif atau metode kuantitatif. Rapindran 1997 menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan sistem atau system approach. Ya. Dalam pendekatan kuantitatif atau dunia nyata, real system yang kompleks diformulasikan sebagai suatu model yang merupakan abstrak atau representasi dari dunia nyata. Dalam artian model itu merupakan abstraksi dari dunia nyata. Itu juga yang disampaikan oleh Ivan. Ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh interrogator, di mana dia mendefinisikan model adalah sebagai suatu representasi fenomena aktual yang berupa suatu sistem atau proses aktual.
Bentuk dari model dapat berupa hipotesis verbal, tabel, grafik, maupun diagram. Jadi model kuantitatif adalah abstraksi dari suatu fenomena aktual yang diformulasikan dalam bentuk kombinasi hubungan-hubungan persamaan dan ketidaksamaan. Namun demikian, model kuantitatif dapat dibentuk dalam bentuk persamaan regresi, ya, yang kita kenal sebagai model ekonometrika. Nah, ini nanti akan kita bahas pada materi 4, 5, 6, dan 7 ya. Sementara kalau pertemuan 1 nanti kita akan membahas yang berkaitan dengan E23 itu statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Metode kuantitatif dapat kita kelompokkan dalam berbagai jenis metode pendekatan, yaitu yang kita kenal dengan metode positif dan normatif dan metode optimisasi dan non-optimisasi. Metode positif adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau menjawab pertanyaan what is, gitu ya. Sedangkan metode normatif adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau menjawab pertanyaan what should be, gitu ya, bagaimana seharusnya. Nah, jadi di sini dari kalimat itu mengandung kata norma di sini ya. Metode optimisasi adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk mencari solusi optimum, yaitu bagaimana maksimisasi atau minimisasi dari suatu fungsi tujuan dengan memenuhi berbagai kendala. Nah, ini sebenarnya secara matematik kita udah belajar di berbagai mata kuliah lain ya, seperti matematika bisnis ya, kemudian kita juga belajar di ekonomi manajerial gitu ya. Oke. Sedangkan kalau kita lihat metode non-optimisasi adalah metode kuantitatif yang pada dasarnya tidak bertujuan untuk mencari solusi optimum atau jawaban optimum dari suatu persoalan. Artinya dia bukan mencari solusi optimum. Ya. Nanti kita lihat non-optimisasi itu yang mana gitu ya. Jadi metode normatif dan optimisasi itu masuk dalam kelompok research operation atau operation research ya, riset operasi. Sedangkan metode positif dan non optimisasi masuk dalam kelompok ekonometrika. Jadi ini dua bidang yang akan kita bahas dalam materi yang kita kenal dengan metode kuantitatif untuk manajemen. Oke. Nah, kita lihat pendekatan kuantitatif. Tentu dalam pendekatan kuantitatif paling tidak terdapat 3 komponen dasar. Itu sebenarnya ada namanya model, data, dan satu lagi apa ya? Model, data, dan metodenya apa gitu. Ya, jadi di sini model, data, dan metode. Nah, ini yang kalau modelnya sudah jelas, datanya sudah jelas, metodenya apa, ini yang maksud dengan unsur dari pendekatan kuantitatif. Dalam memecahkan suatu masalah ekonomi atau fenomena ekonomi yang kita kenal sebagai nature of problemnya apa gitu ya. Tentu dari sini kita akan nanti membutuhkan apa itu teori ya, apa itu teori kuantitatifnya, itu matematika statistik. Sedangkan kita juga akan mengacu pada apa itu model ekonominya dan metode kuantitatif yang sesuai untuk masalah tersebut gitu. Begitu juga di sini teori kuantitatifnya nanti metode tekniknya apa gitu ya yang sesuai. Nah, sehingga mengarah pada 2 pendekatan, apa itu estimasi ataupun metode kuantitatif dengan data tersusun atau yang kita kenal dengan teknik kuantitatif seperti ekonometrika. Sedangkan kalau solusinya riset operasi ini disebut sebagai optimisasi ya. Jadi kita belum tahu kasusnya, jadi kita harus pahami dulu nature of problem. Tentu dengan persoalan ini kita membutuhkan data, fakta, dan data tersusun untuk menjawab fenomena tersebut dengan menggunakan teknik kuantitatif, baik itu estimasi maupun solusi. Ketika ini sudah cocok, maka model kita itu bisa dijadikan sebagai aplikasi
informasi dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Ya. Model kuantitatif adalah abstraksi dari suatu sistem atau fenomena bisnis dan ekonomi yang sedang akan diteliti. Model kuantitatif dapat berupa bentuk model matematika, deterministik model, ataupun dalam bentuk model statistik atau probabilistik model. Sedangkan kalau lihat teori ekonomi adalah teori ekonomi dan pengalaman empiris yang relevan digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan model ekonomi yang cukup sederhana dan realistis. Contoh kasus misalnya maksudnya begini. Ketika kita memiliki key fungsi daripada harga, ya, ini kan sebenarnya teori ekonomi. Nggak bisa kita buat permintaan fungsi dari jumlah penduduk Amerika misalnya. Nah ini kan tidak realistis ya. Tapi dalam tergantung pada fenomena yang ada. Tapi secara umum teori ekonomi itu menyatakan permintaan akan suatu produk dipengaruhi oleh harganya. Gitu. Nanti kita duga benar nggak gitu. Itu dengan data estimasi ataupun solusi menggunakan riset operasi. Jadi model ekonomi yang sama seperti ini menunjukkan hubungan teoritis antara pengubah variabel ekonomi yang relevan terhadap fenomena. Kemudian model ekonomi diformulasikan dalam bentuk hubungan kuantitatif. Kalau ini contoh kasus key fungsi daripada P ekonomi, sedangkan dalam model stokastik bisa kita tulis key fungsi Q A0 tambah A1 P tambah error. Kan dalam matematik nanti kita bisa menuliskan topi gitu ya. Q0 topi tambah A1 topi P. Topi ini maksudnya sudah diduga ya, sudah diduga itu bisa menggunakan ekonometrika maupun riset operasi. Kita lihat tahapan pendekatan kuantitatif. Nah, ini tadi disebutkan dalam pendekatan kuantitatif setidaknya terdapat 3 komponen dasar yaitu model, data, dan metodenya apa gitu ya. Nah, teknik ekonometrika dan riset operasi kalau kita telusuri lebih lanjut, ekonometrika itu adalah cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan estimasi empiris hubungan-hubungan variabel ekonomi. Ya, model ekonometrika adalah dalam bentuk definisi lain yang dijelaskan oleh interligator model aljabar stokastik yang terdiri dari satu atau lebih pengubah acak. Nah, jadi maksudnya stokastik itu karena dia mengandung masalah error. Jadi tadi yang saya tuliskan Q adalah A0 tambah A1 P plus error. Nah, kandungan error ini yang kita sebut sebagai stokastik. Ya. Model-model ekonometrika dapat dikelompokkan dalam baik persamaan tunggal maupun persamaan simultan. Ya. Sedangkan riset operasi bertujuan untuk menentukan cara-cara optimum dari suatu masalah pengambilan keputusan dengan kendala sumber daya yang terbatas. Nah, kita lihat tahapan pendekatannya itu mulai dari kita identifikasi masalah, kemudian setelah identifikasi apa itu pendekatannya, kemudian kita pilih model yang sesuai, kemudian kita menduganya baik itu dengan riset operasi maupun dengan ekonometrika, kemudian kita evaluasi itu model atau validasi. Kalau sudah oke berarti bisa kita terapkan untuk pengambilan keputusan. Sampai sini selesailah namanya aplikasi model kita. Ya. Sebagai penutup, ya, kita lihat peranan metode kuantitatif ya, dan kemungkinan penggunaan pendekatan kuantitatif untuk memecahkan masalah-masalah di sektor agribisnis. Ya. Tidak ada sektor agribisnis sebenarnya, ya. Di mana aja boleh. Kemudian kalau dari sisi penggunaannya, model kuantitatif dalam satu pengkajian permasalahan agribisnis tidak berarti menggunakan pendekatan kuantitatif. Maksudnya adalah karena model yang digunakan belum tentu berasal dari suatu proses pendekatan kuantitatif yang sistematis dan lengkap. Jadi kalau dia mulai ke sistematis tadi yang ini ya, dia mulai dari data tersusunnya apa, teoritisnya apa gitu ya, kemudian modelnya apa, kemudian menduganya apa. Ini baru dia sistematis. Kalau kita hanya bicara data, mendeskripsikan dan menguji hipotesis, itu bukan merupakan pendekatan kuantitatif. Jadi tidak berarti 2 tambah 5, 7 gitu, itu dalam konteks analisa pengambilan keputusan bukan berarti itu sebuah
pendekatan kuantitatif. Ya. Misalnya ada jumlah wanita 2, pria 5 gitu, berarti total 7. Ya ini secara by definisi letterlet ya ini memang kuantitatif karena mengkuantifikasi ya. Tapi kalau disebut sebagai pendekatan kuantitatif itu harus menggunakan ya, basic teorinya apa, ya, datanya apa, faktanya seperti apa, data tersusunnya apa, dan modelnya apa, dan menggunakan teknik estimasinya apa, apakah itu riset operasi atau ekonometrika. Nah kemudian dalam pendekatan kuantitatif tidak ada aturan yang baku yang menentukan tingkat abstraksi dari dunia nyata itu sendiri. Gitu. Contoh misalnya, sederhananya, kalau permintaan kita abstraksikan itu kan sebenarnya paling real itu kan utamanya adalah harganya, kan gitu. Baru pendapatan individu, ya. Baru apalagi misalnya harga barang lain misalnya. Ini kan 3 variabel. Ya, mungkin peneliti lain bisa menambahkan di sini sesuatu gitu loh. Ya, misalnya preferensi konsumen, misalnya indeks perception corruption gitu ya. Nah, bisa aja gitu. Ya, itu makanya dibilang tidak ada aturan baku. Karena disinilah membutuhkan yang kita sebut sebagai seni. Ya, jadi science of art gitu ya di sini. Kita butuh seni. Sini dibutuh juga pengalaman dari para peneliti ataupun manajerial ya. Jadi proses identifikasi dan reduksi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem agribisnis menjadi suatu jumlah yang relatif kecil dari faktor-faktor dominan dan abstrak menjadi suatu model kuantitatif tidak hanya memerlukan penggunaan ilmu sains yang terkait tetapi juga memerlukan suatu seni atau art. Jadi misalnya gini, dalam jurnal lain bisa jadi nanti kita temukan permintaan itu hanya fungsi dari price dan income gitu loh, tidak masuk harga barang lain gitu. Di peneliti lain bisa jadi fungsi dari price, income, ada harga barang lain, ada selera gitu ya, bisa dia kuantifikasi gitu. Secara teoritik kan ini ada, tapi kan susah mengkuantifikasi ya, gitu selera gitu. Nah itu maksudnya butuh di situ seni ya, art ya. Pengalaman empiris dari peneliti. Kemudian model juga akan sangat tergantung dari nature of problemnya, tergantung dari permasalahannya. Ya. Jadi pendekatan kuantitatif mensyaratkan pemilihan permasalahan-permasalahan agribisnis ke dalam tipe-tipe permasalahan nature of problem, karena setiap tipe permasalahan memerlukan spesifikasi, ya, spesifikasi model dan teknik pemecahan yang spesifik dan tepat. Gak usah jauh, contoh kasus misalnya, kalau kita bicara spesifikasi, jam tangan aja, dari sekian banyak berdekatan kita 10 orang, jam tangan kita berbeda, speknya itu berbeda. Feature, ya. Jadi setiap masalah itu, atau nature problemnya itu memiliki karakteristik atau feature tertentu, sehingga modelnya juga menjadi sebuah unik, ya. Dan teknik pemecahan masalahnya juga spesifik dan tepat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.